Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi Pembangunan. Tujuan kami membuat video pembelajaran ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Manajemen Keuangan. Di sini kami anggota dari kelompok 6. Untuk anggotanya itu sendiri, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Feby Wulandari. Selanjutnya ada Rifa Salsabila. Lalu ada Tegar H. Abdillah. Selanjutnya ada Herna Rahmina dan Rofiatul Hasanah. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang manajemen kas. Pengertian manajemen kas. Kas dapat diartikan sebagai uang tunai yang ada dalam perusahaan beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Kas meliputi uang tunai atau kertas atau logam, baik yang ada di tangan perusahaan, cash in hand, atau ada di bank, cek, demand deposit, atau giro. Selanjutnya, motif memiliki kas. Menurut John Maynard Keynes, ada 3 motif dalam memiliki kas. Yang pertama, motif transaksi. Kas diperlukan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seperti membayar upah tenaga kerja, membeli bahan baku, membayar biaya listrik, dan lain sebagainya. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Kas diperlukan untuk mengantisipasi menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Yang ketiga, motif spekulasi. Kebutuhan kas untuk memperoleh keuntungan atau untuk menghindari resiko atau kerugian. Selanjutnya ada tujuan manajemen kas. Apa saja tujuan dari manajemen kas? Tujuan manajemen kas adalah 1. Likuiditas, yaitu manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada di dalam perusahaan. Kedua, earning, yaitu tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Perencanaan kas. Perencanaan kas yang sering juga disebut dengan istilah cash forecasting adalah proyeksi penerimaan dan pengeluaran kas pada periode tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Proyeksi dalam hal ini berarti memberi perkiraan perhitungan mengenai keadaan di masa mendatang dengan menggunakan data yang ada sekarang. Agar tujuan perencanaan tercapai, maka perlu ditentukan 2 hal. Yang pertama, ada menentukan sumber-sumber penerimaan kas, sebagai contohnya kas dari operasi rutin, kas dari utang panjang, pengeluaran obligasi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada menentukan rencana penggunaan kas. Misalnya, pembayaran utang jangka panjang, pembelian aktiva tetap, membayar gaji karyawan, dan lain sebagainya. Adapun manfaat dari perencanaan kas, yang pertama sebagai pertumbuhan penghasilan. Perencanaan keuangan membantu agar kita dapat lebih bisa memantau sumber penghasilan dengan lebih baik. Hal ini membuat kita lebih fokus meningkatkan nilai aset dan memanfaatkan keuangan pada saat yang tepat. Yang kedua, ada masa depan kas. Dalam perencanaan keuangan juga mencakup masa depan yang aman dan terjamin bagi perusahaan. Lalu yang ketiga ada menciptakan aset. Memiliki aset memberikan rasa nyaman dan ketenangan dalam pikiran. Sangat penting untuk memahami nilai sebenarnya dari suatu aset. Perencanaan keuangan memberi kita wawasan tentang menciptakan aset dan memastikan aset tak ada beban bagi kita di tahun-tahun yang akan datang. Sumber manajemen kas. Dalam pengaturan kas terdapat beragam sumber arus kas yang
yang dipunyai perusahaan. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasil transaksi perdagangan termasuk piutang. Yang kedua, penjualan aktiva. Yang ketiga, tanda bukti terhadap hutang seperti wesel, obligasi maupun hutang bank. Yang keempat, adanya tambahan modal dari pemilik perusahaan. Yang kelima, perolehan kas dari bagian saham, pembayaran sewa, hadiah ataupun pajak periode sebelumnya. Yang keenam, pendapatan dari luar usaha seperti bunga. Dan yang terakhir, pendapatan yang diperoleh dari luar usaha yang dijalankan seperti bunga. Penggunaan kas. Yang pertama, pengeluaran untuk biaya produksi, yaitu BBB, BTK, dan BOP. Yang kedua, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang. Yang ketiga, pembelian aset tetap. Keempat, pembelian kembali saham yang beredar. Yang kelima, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik. 6. Pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang. 7. Pembayaran sewa, bunga dan pajak. 8. Pembelian barang dagangan secara tunai. 9. Pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian suplai kantor, biaya iklan, dan lain-lain. 10. Atau yang terakhir, pengeluaran kas untuk membayar dividen. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya persediaan kas. Apa saja faktor-faktor tersebut? 1. Perimbangan antara cash inflow dan cash outflow. Kedua, penyimpangan terhadap aliran kas yang diperkirakan. Ketiga, adanya hubungan finansial yang baik dengan bank. Dan yang terakhir, penganggaran kas. Mungkin sekian pemaparan materi dari kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.